Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan melanjutkan materi manajemen keuangan agribisnis dengan pokok bahasan penganggaran modal. Ada 4 sub pokok bahasan yang akan kita bicarakan pada sesi hari ini. Yang pertama adalah proses keputusan penganggaran modal, yang kedua klasifikasi proyek, yang ketiga konsep penganggaran modal, dan yang keempat adalah teknik penganggaran modal. Untuk teknik penganggaran modal ada 3 metode yang akan kita bahas, yakni payback period, net present value, dan internal rate of return. Penganggaran modal sendiri merupakan suatu proses untuk mengevaluasi dan memilih investasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memaksimumkan kekayaan dari pemilik perusahaan. Proses evaluasi ini dilakukan dengan menilai berbagai usulan investasi, di mana hasil investasi yang diharapkan lebih besar daripada biaya investasi yang sudah dikeluarkan. Untuk tahapan proses penganggaran modal ada 3. Yang pertama adalah motif penganggaran modal, yang kedua tahapan proses, dan ketiga terminologi dasar. Nah, untuk tahap proses penganggaran modal, yang pertama adalah dengan menyusun usulan proyek investasi. Kemudian usulan itu kita lakukan kajian dan analisis, kemudian baru diambil keputusan proyek mana yang akan dipilih. Nah, proyek terpilih kemudian dilaksanakan, dan dalam proses pelaksanaannya dilakukan pengendalian dan juga terakhir mengevaluasi dari hasil proyek investasi. Terminologi dasar yang digunakan antara lain adalah proyeknya apakah berdiri sendiri atau proyek yang bersifat mutual eksklusif. Yang kedua, apakah proyek itu dilakukan dengan dana yang tidak terbatas atau proyek dilakukan dengan dana yang terbatas. Nah, yang ketiga adalah proyek itu diterima berdasarkan tolak terima atau berdasarkan pendekatan ranking. Yang keempat, apakah proyek memiliki arus kas yang konvensional atau arus kas yang non konvensional, dan terakhir apakah proyek dengan anuitas arus kas atau dengan arus kas yang bervariasi. Untuk klasifikasi proyek, di mana pengeluaran modal yang dipakai untuk mengklasifikasikan proyek, misalnya untuk melakukan ekspansi produk atau pasar. Proses ekspansi produk misalnya bisa dilakukan dengan perluasan tingkat operasional, membeli mesin yang baru, dan lain sebagainya. Yang kedua dengan penggantian. Nah, penggantian ini dilakukan untuk mengganti peralatan yang sudah tidak bisa dipakai. Dan yang ketiga adalah dengan melakukan pembaruan dengan pembaruan komponen-komponen tertentu untuk mengurangi biaya produksi. Nah, konsep penganggaran modal, yang pertama kita lihat komponen arus kas. Nah, komponen arus kas ini ada 3. Yang pertama adalah investasi awal. Investasi awal ini merupakan arus kas sebelum proyek berjalan atau beroperasi. Sedangkan arus kas yang diterima saat proyek beroperasi sepanjang umur proyek, nah itu kita sebut sebagai arus kas operasional. Dan arus kas yang terjadi pada akhir proyek, nah ini yang kita sebut sebagai terminal cash flow. Nah, investasi awal ini merupakan pengeluaran modal yang terjadi karena penggantian peralatan-peralatan yang sudah lama. Biasanya penggantian ini nanti akan memperhitungkan unsur harga mesin baru, termasuk dalam biaya pemasangannya, kemudian laba atau rugi akibat penjualan mesin lama setelah dikurangi pajak, kemudian perubahan modal kerja bersih yang terjadi akibat penggantian peralatan. Misalkan di sini ada satu contoh kasus di mana sebuah perusahaan ingin melakukan penggantian mesin yang sudah dipakai selama 3 tahun. Nah, perusahaan ingin membeli mesin baru dengan harga 350 juta dengan umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, mesin yang lama itu sudah dipakai oleh perusahaan selama 3 tahun dan masih ada umur ekonomisnya untuk 2 tahun ke depan. Artinya mesin itu memiliki umur ekonomis yang 5 tahun. Nah, pada tahun 3 tahun pembelian yang lama itu mesin itu dibeli seharga 100 juta rupiah, dan kalau dijual lagi itu bisa terjual dengan harga 50 juta rupiah.
Nah, biaya untuk instalasi mesin baru diperkirakan 50 juta dan tambahan modal kerja bersih akibat penggantian mesin adalah 100 juta dengan tingkat pajak sebesar 35%. Nah, dari kasus ini kita bisa menghitung berapa nilai investasi awal dan perubahan modal kerja. Nah, yang pertama adalah biaya instalasi mesin baru. Ini kita dapatkan dari harga pembelian mesin baru ditambah dengan biaya instalasinya, yaitu 350 juta ditambah dengan 50 juta. Jadi biaya instalasi mesin baru itu adalah 400 juta rupiah. Nah, sedangkan penerimaan bersih ini kita dapatkan sebesar 46.500.000 rupiah. Nah, ini kita peroleh dari hasil pengurangan penjualan mesin lama dikurangi dengan pajak penjualan mesin lama sebesar 3.500.000 dan perubahan modal kerja bersih kita peroleh 100 juta sehingga bisa kita dapatkan investasi awal itu adalah 400 juta dikurangi dengan 46.500.000 kemudian ditambah dengan 100 juta rupiah sehingga investasi awalnya 453.500.000 rupiah. Untuk rincian perkiraan perubahan modal kerja bersih itu kita dapatkan dari perhitungan nilai kas 50 juta rupiah. Ini dari hasil penjualan mesin lama. Kemudian piutang ada 30 juta rupiah. Ini dari pemakaian mesin lama yang sudah digunakan selama 3 tahun. Kemudian juga persediaan ini adalah dari nilai buku mesin lama yang sudah digunakan selama 3 tahun. Sedangkan utang dagang 20 juta rupiah itu adalah dari hasil penggunaan mesin lama yang masih bisa dipakai untuk 2 tahun yang akan datang. Nah, sehingga kita dapatkan perubahan modal kerja adalah nilai aktiva lancar sebesar 120 juta dikurangi dengan utang lancar sebesar 20 juta sehingga perubahan modal kerjanya didapatkan 100 juta rupiah. Untuk perhitungan pajak penjualan mesin lama ini kita peroleh dari harga jual dikurangi dengan nilai buku kali 35%. Nah, di sini harga jualnya diketahui 50 juta dan nilai bukunya ada 40 juta kali 35% sehingga diperoleh pajaknya 3.500.000. Nilai buku di sini kita hitung dari harga pembelian mesin dibagi dengan umur ekonomisnya. Jadi karena mesin ini masih memiliki umur ekonomis untuk 2 tahun yang akan datang sehingga nilai bukunya adalah 100 juta dibagi dengan 5 tahun kali 2 tahun sehingga diperoleh 40 juta rupiah. Perhitungan arus kas operasional ini bisa kita lihat caranya dari slide berikut di mana penerimaan dikurangi biaya diperoleh laba sebelum penyusutan dan pajak, kemudian dikurangi dengan penyusutan sehingga diperoleh laba bersih sebelum pajak. Nah, kemudian setelah dikurangi pajak kita dapat laba bersih setelah pajak. Nah, dikurangi lagi dengan penyusutan sehingga kita peroleh arus kas operasional. Nah, untuk perhitungan arus kas penghabisan misalkan pada saat setelah 5 tahun ya, nah mesin penggilingan beras yang baru ini kemudian bisa dijual lagi dengan harga 250 juta. Nah, maka perhitungan arus kas penghabisannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan sesudah pajak penjualan mesin baru ya. Nah, ini kita peroleh 162.500.000. Nah, ini dari hasil pembelian mesin baru dikurangi dengan pajak penjualan mesin baru. Nah, perhitungan pajak penjualan mesin baru sama dengan perhitungan pajak yang sudah kita bicarakan pada slide berikutnya. Jadi karena pada penghabisan ini mesin digunakan sampai habis umur ekonomisnya, maka untuk penerimaan penjualan aset lamanya tidak ada karena dia sudah digunakan sampai akhir umur ekonomis. Nah, sehingga arus kas penghabisan itu kita peroleh dari penerimaan sesudah pajak penjualan aset baru ditambah dengan perubahan modal kerja bersih. Didapatkan nilai 262.500.000
Rp500. Nah, untuk teknik penganggaran modal. Nah, di sini ada 3 teknik. Yang pertama adalah payback period. Untuk payback period ini merupakan konsep penganggaran modal yang paling sederhana. Karena dengan konsep ini nanti kita bisa mengetahui untuk jangka waktu berapa modal proyek yang sudah kita investasikan itu bisa kembali. Ya, yang kedua adalah net present value. Nah, ini untuk mencari present value dari arus kas yang didiskontokan. Dan teknik yang ketiga adalah internal rate of return. Ini untuk membuat peringkat ya dari beberapa usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dilakukan.